اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din karya Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, di mana kita masih dalam Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli, dan telah kita selesaikan bab Bai'ul Uthul Wathimar, bab tentang hukum jual beli pohon dan buah-buahan. Maka pada bab yang berikutnya Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan babul khiyari wa ghairihi, bab tentang masalah khiyar dan selainnya, bab tentang masalah khiyar dan selainnya. Ya, dan ini sangat erat kaitannya dengan pembahasan muamalat, khususnya di dalam jual beli, sewa menyewa, dan yang semisal itu dari akad yang bersifat lazim. Nah, khiyar itu apa? Khiyar secara bahasa diambil dari kata al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar artinya memilih. Nah, dan secara istilah ketika dibahas di dalam fikih jual beli, maka didefinisikan oleh para ulama bahwa khiyar itu adalah haqqul aqid fi faskhil aqd au imdaihi lidzuhuri musawwighin syar'iyyin au bimuqtada ittifaqin aqdiyyin. Yang namanya khiyar di dalam pembahasan jual beli yaitu hak dari pelaku akad untuk membatalkan atau melanjutkan akad jual belinya, yang mana hal tersebut disebabkan oleh alasan syar'i atau karena ada kesepakatan ketika akad. Nah, ini definisi dari khiyar. Dan dari definisi ini tentu kita bisa memahami bahwasanya khiyar dalam akad jual beli itu bermakna hak dari pelaku akad. Pelaku akad di sini entah si penjual atau si pembeli. Dia bisa memilih antara melanjutkan akad tersebut atau membatalkan akad tersebut. Melanjutkan akad tersebut atau membatalkan akad tersebut. Nah, ini ikhwani fidin azani Allahu wa iyyakum. Dan nanti akan kita terangkan macam-macam khiyar di dalam akad muamalat dan khususnya di dalam jual beli. Iya. Dan ini tentu saja berdasarkan riwayat-riwayat yang banyak yang menyebutkan tentang masalah hakul khiyar. Di antaranya hadis yang menjadi pokok dalam masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang melakukan akad jual beli, penjual dan pembeli, mereka berada dalam hak khiyar, boleh melanjutkan dan boleh juga membatalkan. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Artinya kalau sudah berpisah, berarti jual beli sudah berada pada akad lazim, tidak boleh dibatalkan sepihak. Berbeda ketika masih berada di majelis akad, maka dia boleh membatalkan ataukah melanjutkan. Nah, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Iya, ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata di dalam kitabnya Manhajus Salikin, kata beliau, idza waqa'al aqdu shara laziman illa bisababin minal asbabi syar'iyyati. Apabila terjadi akad jual beli, maka akad tersebut bersifat lazim. Lazim artinya saling mengikat. Ya, tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Ya. Dimaklumi bersama bahwa akad di dalam jual beli ada dua. Ada akad yang bersifat lazim, ya, dan ada akad yang bersifat jaiz. Nah, kalau akad dalam jual beli yang bersifat lazim, maka antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, tidak boleh membatalkan sepihak, kecuali atas dasar ridha yang lainnya. Nah, misalnya ada orang jual beli, ketika mereka sudah deal dan sudah berpisah, maka tiba-tiba pembeli datang mau membatalkan jual belinya. Kalau tidak ada sebab yang membolehkan dia untuk membatalkan jual belinya, maka si penjual boleh untuk menolak. Kita sudah terjadi akad dan itu bersifat lazim, dan tidak ada alasan yang membenarkan kamu untuk membatalkan akad ini. Nah, karena akadnya bersifat lazim, kecuali kata para ulama, kalau si penjual ya merelakan hal tersebut. Dalam hal ini dia merelakan haknya dia. Ya sudah, kalau begitu, kalau kamu tidak jadi jual, tidak jadi membeli, tidak masalah. Nah, kembalikan barangnya, saya akan kembalikan uangmu. Kalau si penjual ridha dengan hal tersebut, maka itu diperbolehkan, dan itu namanya iqalah yang diberikan si penjual kepada si pembeli. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Nah, akad lazim yang terjadi di dalam muamalat seperti akad jual beli, kemudian akad ijarah sewa menyewa, demikian pula akad musaqah. Musaqah itu seseorang yang dibayar, ya, ketika dia merawat kebun orang lain, maka dia dibayar mungkin dengan hasil dari kebun tersebut, dibayar dengan buah-buahnya, ya, atau yang semisalnya. Itu namanya akad musaqah, dan itu bersifat lazim juga ketika sudah terjadi akad di antara mereka. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Dan tentu berbeda kalau misalnya tatkala terjadi jual beli, kemudian ada cacat pada barang yang dibeli tersebut. Nah, disinilah hak khiyar diberikan kepada penjual atau si pembeli tadi. Dan yang namanya khiyar itu bukan hanya diberikan kepada si pembeli saja, tetapi penjual juga diberikan hak khiyar. Bisa jadi si penjual ketika menerima misalnya uang, ya, dari si pembeli, kemudian dia melihat ada cacat pada uang yang diberikan. Nah, misalnya, ya, maka si penjual juga punya hak untuk mengembalikan, dan dia punya hak khiyar di situ. Sebagaimana si pembeli, kalau misalnya dia dapati barang dari penjual ada cacat, ya, tanpa diketahuinya, maka dia pun punya hak khiyar di dalam hal tersebut. Tetapi kalau tidak ada, ya, tidak ada sebab yang membolehkan bagi dia, maka asalnya itu sah dan tidak boleh untuk dikembalikan kecuali atas keridhaan antara kedua belah pihak. Nah, ini ikhwani fiddin
A'azani Allah wa iyyakum. Berbeda dengan akad yang bersifat jaiz, yang tidak mengikat sama sekali. Nah, yang mana di dalam akad tersebut diperbolehkan ya salah satu dari kedua belah pihak untuk membatalkan. Seperti misalnya kata para ulama akad wikalah, akad mewakilkan. Ya, seorang misalnya ingin minta dibelikan barang kepada orang lain. Nah, ini namanya akad wikalah. Dia mewakilkan. Yang mewakilkan atau yang diwakilkan boleh untuk membatalkan sepihak. Nah, demikian pula di dalam akad mudharabah, akad kerjasama, nah, itu juga boleh dibatalkan sepihak. Ini yang sebagaimana diterangkan oleh para ulama rahimahullahu ta'ala. Taib. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian dari perkara yang harus diperhatikan di dalam khiyar, sebenarnya khiyar itu hanya pelengkap di dalam akad yang dilakukan, dan dia bukan akad. Sehingga jangan dinamakan khiyar itu akad khiyar. Nah, itu keliru. Khiyar itu adalah pelengkap saja dari akad. Iya. Nah, sehingga memang diberikan nama oleh para ulama dengan hak khiyar. Hak untuk memilih entah dia melanjutkan atau dia membatalkan. Namanya hak, ya kan? Berarti apa? Boleh dia penuhi. Nah, dalam artian boleh dia untuk menuntut haknya dia, maka dia batalkan, dan boleh juga untuk dia memilih tidak menuntut haknya. Tidak menuntut haknya. Misalnya begini, ada orang beli barang misalnya sama orang lain, sama penjual. Pas dia dapati barangnya tersebut, dia baru tahu di rumah ternyata barang itu ada cacatnya. Dia punya hak di sini kan, hak khiyar untuk mengembalikan barang tersebut yang ternyata cacat. Tetapi dia memilih, nggak perlu saya kembalikan lah. Saya lihat ada cacatnya, tapi ya masih bisa lah diperbaikin, masih bisa saya betulkan. Nah, dia memilih untuk tidak mengembalikan, dan itu haknya dia. Itu haknya dia. Makanya disebut apa? Hakul khiyar. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Kemudian yang namanya khiyar, hakul khiyar, itu didapatkan dan diterima kalau terjadi akad jual beli atau akad sewa menyewa. Nah, baru ada yang namanya apa? Hakul khiyar. Artinya kalau belum terjadi akad, maka tidak ada yang namanya khiyar. Khiyar itu diberikan kalau sudah deal-dealan istilahnya. Sudah mereka sudah sepakat untuk melakukan jual beli. Nah, baru nanti ada namanya hakul khiyar. Kalau mereka belum melakukan akad, baru janji, ya, ada seorang misalnya dia bilang, saya mau beli mobilnya kamu, saya mau beli barangnya kamu misalnya. Ternyata ya setelah beberapa lama belum ada kesepakatan, dia membatalkan. Nah, di sini yang ketika belum terjadi akad, maka tidak diberikan hakul khiyar pada dirinya. Khiyar apa yang diberikan sementara akad belum terjadi. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Kemudian juga para ulama menyebutkan bahwa suatu akad yang bersifat lazim, sebagaimana tadi kita isyaratkan, kalau dia sudah terjadi ya dan bersifat lazim, tidak boleh membatalkan, ya, maka pada dasarnya akad tersebut terlaksana dan tidak boleh untuk dibatalkan sepihak kecuali dengan dua perkara. Nah, yang pertama tadi, apabila ada sebab yang membolehkan hal tersebut secara syar'i, seperti misalnya adanya cacat, namanya khiyarul aib, atau adanya pembodohan, namanya khiyarul ghaban. Ya, misalnya ada orang penjual, dia menipu si pembeli ini. Ya, barang ini dia bilang barang harganya mahal. Ya. Harganya ini barang ini 100.000 misalnya. Padahal barang itu harganya 10.000. Ini terjadi ghaban, pembodohan.
Nah, maka dalam hal tersebut ada namanya khiyarul ghaban. Khiyar al-ghaban. Baik, ini sebab yang diperbolehkan. Ada sebab, ya, ada perkara yang boleh dibatalkan walaupun tanpa ada sebab syar'i, namun atas dasar keridhaan. Atas dasar keridhaan siapa? Kedua belah pihak atau salah satu dari pihak, baik itu penjual atau pembeli. Nah, seperti tadi saya bilang, ketika terjadi penjualan, ya, sudah terjadi pembelian, tiba-tiba si pembeli datang misalnya mau mengembalikan. Apa sebab atau alasan kamu mengembalikan barang ini? Dia bilang apa? Oh, enggak ada, saya berubah pikiran aja katanya. Berubah pikiran. Nah, asalnya si penjual kan boleh menolak kan? Oh, kalau cuman kamu berubah pikiran, ya nggak bisa, ya. Barang yang sudah kamu beli nggak boleh lagi dikembalikan. Nah, kecuali kalau ada alasan syar'i, baru saya terima. Si penjual berhak untuk mengatakan begitu. Tapi boleh juga kalau dia ingin berbaik hati misalnya, untuk apa? Menerima dari si pembeli hal tersebut. Ya sudahlah, kalau kamu memang mau membatalkan, ya saya ridho saja, tidak masalah. Ya, mungkin ada penjual yang lain, ada pembeli yang lain yang mau beli barang saya ini misalnya. Nah, itu namanya iqalah. Dan Nabi SAW menganjurkan untuk menerima iqalah seperti ini. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam Ibnu Majah, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi, man aqala musliman aqalahu Allahu athratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menerima iqalah dari seorang muslim, tadi dia menerima apa? Iqalah dari seorang muslim, dia mengembalikan barang yang sudah dia beli padahal tidak ada sebab yang membolehkan. Siapa yang menerima ini, kata Nabi, maka Allah akan mengampuni dosanya kelak di hari kiamat. Nah, itu keutamaan orang yang menerima iqalah. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian para ulama juga menerangkan bahwa adanya hakul khiyar, adanya hak khiyar di dalam akad jual beli, sewa menyewa dan semisal itu. Nah, ini untuk memberikan perlindungan baik kepada konsumen, ya, kepada si pembeli atau kepada si penjual, ya kan? Ketika misalnya tidak ada khiyar sama sekali, ya, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi, apapun alasannya, misalnya. Nah, ini tidak boleh. Ada hal yang seperti itu. Ini menafikan apa? Menafikan khiyar, ya, menafikan khiyar. Ketika dia menulis, ya, seperti itu, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi dengan alasan apapun. Ya, kalau barangmu cacat bagaimana? Nah, itu berlaku zalim. Makanya syariat menetapkan khiyar untuk melindungi, ya, untuk melindungi apa? Konsumen atau calon pembeli. Demikian pula kepada si penjual. Demikian pula kepada si penjual. Nah, walaupun kebanyakan prakteknya itu lebih banyak memberikan perlindungan kepada apa? Kepada konsumen. Makanya kan ada lembaga, ya, yang disingkat dengan YLKI. Apa itu? Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Nah, ini untuk memberikan hak perlindungan kepada konsumen, pembeli. Penjual mana? Tidak ada. Nah, ya, kalau di dalam syariat kita itu diberikan hakul khiyar antara kedua belah pihak, baik si pembeli maupun si penjual. Nah, walaupun memang ya mungkin lebih banyak terjadi kasus di lapangan itu terkait pada si pembelinya. Terkait pada si pembelinya, ya kan? Karena si penjual pada dasarnya dia ingin barangnya keluar, barangnya laku, ya kan? Itu pada dasarnya. Tetapi mungkin ada pada kasus-kasus tertentu si penjual ingin apa? Membatalkan jual belinya, boleh jadi. Nah, boleh jadi seperti itu. Nah, ini ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Ya. Maka ini dari perkara yang juga harus dipahami terkait dengan masalah kasus khiyar ini. Nah, kemudian juga ya para ulama ya menerangkan bahwasanya adanya khiyar di antara manfaatnya bagi seorang pedagang, seorang pembeli
itu untuk memberikan hak, ya, agar dia lebih bisa berpikir untuk menentukan pilihan mana yang terbaik, ya, karena manusia itu terkadang cepat berubah. Nah, ini diantara ciri manusia, cepat sekali berubah dan cepat sekali terkadang menyesal atas apa yang dia lakukan terkadang. Nah, makanya adanya khiyar di dalam hal ini, ya, untuk memberikan kesempatan kepada dia agar berpikir lebih jernih lagi, lebih matang lagi, supaya jangan sampai salah jangan sampai salah dalam mengambil keputusan. Nah ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Baik, maka Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan, idza waqa'al 'aqdu shara laziman illa bisababin minal asbabi syar'iyyah. Apabila terjadi akad, maka dia bersifat lazim, maka dia menjadi lazim kecuali kalau ada sebab dari sebab-sebab syar'i yang membatalkan kelaziman dari jual beli itu. Kalau kelazimannya kan ketika si penjual telah menerima uang dari si pembeli, maka uang tersebut sudah berpindah tangan. Si penjual berhak memiliki uang tersebut. Demikian pula si pembeli, ketika sudah terjadi akad, maka barang tersebut sepenuhnya milik si pembeli. Milik apa? Si pembeli. Nah ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Walaupun dengan sekedar dia menyerahkan DP, menyerahkan uang muka di depan, belum lunas itu barang, ya, maka barang itu milik siapa? Apakah milik penjual atau pembeli? Miliknya si pembeli. Kenapa? Karena sudah terjadi akad. Walaupun yang dia bayar baru DP, ya, DP-nya mungkin baru 10%. Tapi ketika sudah terjadi akad, maka sah. Barang itu jadi miliknya siapa? Jadi miliknya si pembeli, bukan lagi milik si penjual. Hanya saja si penjual boleh untuk meminta jaminan, ya, terhadap barang yang dibeli. Nah, misalnya dia beli motor misalnya, ya, ketika beli motor belum bayar semua secara kredit, maka si penjual boleh untuk mengambil BPKB motor itu sampai nanti lunas penjualannya, dan itu namanya jaminan keamanan dari si penjual. Nah ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Baik. Kemudian kata beliau menyebutkan, ya, khiyar-khiyar yang ada di dalam Islam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadits-hadits yang sahih. Dan di sini beliau menyebutkan ada 6 jenis khiyar. Dan sebenarnya ada 7, ya. Ada satu yang beliau tidak sebutkan, dan nanti insyaallah taala akan kita tambahkan di dalam syarahnya penjelasannya. Baik, yang pertama kata beliau rahimahullahu taala, faminha khiyarul majlis. Yang pertama adalah khiyar majlis. Ada namanya apa? Khiyar majlis. Nah, yakni dengan adanya khiyar majlis ini menjadi sebab, ya, yang menghalangi lazimnya jual beli tersebut. Artinya dia masih boleh untuk membatalkan akad jual beli itu selama masih berada di majelis akad. Nah, makanya disebut dengan khiyarul majlis. Majelis itu apa maksudnya? yakni tempat kamu bertransaksi jual beli, entah di jalanan misalnya, atau di toko misalnya, atau di pasar misalnya, atau di mana saja. Yang jelas terjadi akad di majelis itu. Nah itu namanya majlisul akad. Iya, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Terkait dengan khiyar majelis, ya, maka khiyarul majlis ini diberikan untuk si pembeli dan juga untuk si penjual. Kedua-duanya berhak untuk membatalkan selama masih di majelis akad. Walaupun sudah deal-dealan mereka, tetapi ketika masih berada di situ masih boleh untuk membatalkan akad jual beli. Jelas ini? Ya, misalnya sudah ditawar, kemudian sudah jadi, sudah oke, ya kan? Bahkan mungkin sudah dicatat misalnya, ya.
sudah diserahkan uang, sudah diserahkan barang, tetapi mereka masih berada di majelis akad, masih berada di majelis akad, maka mereka masih punya hak untuk memilih apakah melanjutkan atau membatalkan. Ya, kalau misalnya dia setelah sudah deal-dealan, sudah serah barang, terima uang, naam, pas dia mau pergi, saya nggak jadi kayaknya berubah pikiran saya. Apakah boleh dikembalikan? Ya, bahkan wajib kata para ulama. Ini namanya khiyarul majlis. Jelas ya? Jangan dikatakan, kau sudah beli. Nah, kau sudah beli barang yang sudah kau beli, sudah saya terima lagi uangmu, nggak bisa dikembalikan. Oh tidak, ini khiyarul majlis. Syariat memberikan hak untuk apa? Memilih. Boleh melanjutkan, boleh membatalkan. Jelas ya? Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Dalilnya mana? Dalilnya disebutkan oleh Syekh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'a ar-rajulani," apabila dua orang melakukan transaksi jual beli, berarti antara penjual dan pembeli. Faqul wahidin minhuma bil khiyari, maka masing-masing dari keduanya, masing-masing dari penjual atau pembeli punya hak khiyar, memilih antara membatalkan atau melanjutkan. Malam yatafarraqa, kata Nabi, selama keduanya belum berpisah. Nah, kalau sudah berpisah, sudah sah, tidak ada lagi khiyar majelis namanya. Nah, tapi kalau mereka belum berpisah, kata Nabi, punya hak khiyar majelis. Ini dalilnya. Wa kana jami'an, dan mereka semuanya, yakni penjual dan pembeli, punya hak untuk hal tersebut. Au yukhayyaru ahaduhumal akhar, atau salah satu dari keduanya mengambil hak khiyarnya kepada yang lainnya. Fa in khayyara ahaduhumal akhar fatabaya'a ala dzalika faqad wajabal bai'u. Nah, kemudian apabila salah satu dari keduanya mengambil hak khiyarnya kepada yang lainnya, kemudian mereka melangsungkan akad jual beli atas dasar tersebut, maka telah wajib yang namanya penjualan dan pembelian. Nah, wa in tafarraqa, dan kalau mereka berpisah ba'da an tabaya'a, setelah mereka melakukan jual beli, walam yatruk wahidun minhumal bai', dan salah satu dari keduanya tidak meninggalkan jual beli, faqad wajabal bai', maka telah terjadi jual beli. Muttafaqun alaih. Hadits ini diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Jadi intinya ikhwani fiddin, seseorang ketika melakukan jual beli dan dia masih berada di majelis akad, maka masih punya hak khiyar untuk membatalkan atau meneruskan jual beli. Kalau sudah berpisah, maka tidak ada lagi yang namanya hak khiyar. Khiyar apa? Khiyar majelis. Boleh jadi ada khiyar yang lain, walaupun mereka sudah berpisah, tetapi ada khiyar yang lain. Misalnya khiyarus syarat. Khiyarus syarat itu diberikan walaupun sudah berpisah majelis, dan nanti akan kita bahas insyaallah taala terkait dengan khiyarul majlis. Taib. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, terkait dengan hadis Nabi tadi ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang hal tersebut. Nah, di antaranya misalnya dalam riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat An-Nasai dan Abu Daud, dan haditsnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani, al-mutabayi'ani bil khiyar ma lam yaftariqa. Dua orang yang melakukan jual beli, penjual dan pembeli, keduanya boleh dan punya hak khiyar memilih antara membatalkan atau meneruskan. Ma lam yaftariqa, selama keduanya belum berpisah. Illa an takuna safkhata khiyarin, kecuali, nah ini, kecuali kata Nabi, jika ada perpanjangan khiyar. Nah, ini masuk dalam khiyarus syarat. Misalnya begini, mereka sepakat antara penjual dan pembeli. Ya, ini misalnya barang ini, motor ini, mobil ini, kita jual beli, cuman saya beri kamu waktu 3 hari. Saya beri waktu apa? 3 hari. Nah,
Artinya dalam 3 hari ini berarti terjadi perpanjangan apa? Khiyar. Apa namanya kalau kita bilang itu apa namanya? Kalau orang kasih perpanjangan begitu apa namanya? Apa? Garansi ya. Namanya garansi 3 hari begitu ya. Nah, garansi. Nah, selama 3 hari. Berarti dalam waktu 3 hari ini dia boleh kan untuk apa? Kedua belah pihak untuk membatalkan selama 3 hari. Kalau sudah lewat 3 hari berarti sah jual belinya. Misalnya sudah hari keempat baru dia mau kembalikan, tak boleh. Karena hak khiyarnya apa? Sampai 3 hari saja. Garansinya, garansi namanya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Walaupun terkait dengan garansi kan ada ketentuannya juga. Dan tidak semua yang namanya garansi itu masuk dalam khiyar. Nah, taib, barakallahu fiik. Taib. Kemudian ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Sekarang kalau kita sudah tahu terkait dengan khiyar majelis, nah sekarang apa dan batasannya apa seseorang itu dikatakan sudah berpisah majelis? Sudah berpisah apa? Majelis. Ya misalnya dia berada di akad majelis, apakah dengan dia misalnya harus pulang dulu ya baru sudah berpisah majelis, atau bagaimana ukuran batasannya? Taruhlah misalnya dia di pasar luas kan misalnya. Nah, khiyar majelis ini apakah ketika dia sudah keluar pasar atau sudah berpindah ke penjual yang lain, walaupun masih tetap ada di mana? Di pasar. Nah, maksudnya batasan majelis akad itu batasannya sampai di mana? Iya. Kalau misalnya mungkin terjadi akad penjualan di jalan ya kan, ketika mereka sudah berpisah badan sudah terjadi. Tapi sekarang di pasar misalnya, ini sebuah tempat pasar luas misalnya, si pembeli ini masih ada di pasar walaupun sudah berpisah dari si penjual ini. Apakah karena si pembeli sudah berpisah tetapi masih di pasar, dia boleh untuk menuntut khiyar majelisnya atau tidak? Nah, ini ikhwani fiddin dibahas oleh para ulama. Kalau disebutkan dari sebagian ulama seperti misalnya Al-Wazir Ibnu Hubairah di dalam kitabnya Al-Ifsah, beliau mengatakan, menjelaskan batasan khiyarul majlis. Kata beliau, wat tafarruq fil lughati la yahmilu illa ala tafarruq fil abdan. Nah, ini beliau memberikan batasan bahwa berpisah secara bahasa itu tidak memiliki makna kecuali berpisah secara fisik. Nah, ini batasannya beliau. Artinya apa? Kalau fisiknya sudah berpindah, sudah berpisah, ya, maka sudah terjadi apa? Pembatalan khiyar majelis. Nah, dan ini yang diamalkan oleh sahabat Nabi SAW yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kata perawi yang meriwayatkan dari Ibnu Umar yaitu Nafi, maulanya Ibnu Umar, wa kana Ibnu Umar idza ishtara syai'an yu'jibuhu faraqa sahibah. Adalah sahabat Ibnu Umar apabila membeli barang yang dia sukai. Apabila membeli barang yang dia sukai, maka Ibnu Umar selesai akad, beliau segera tinggalkan penjualannya itu. Maksudnya Ibnu Umar karena suka barang ini, jangan sampai si penjual ini mau membatalkan, maka dia cepat-cepat berpisah badan. Nah, karena apa? Konsekuensinya kan kalau masih ada di tempat, si penjual pun boleh membatalkan. Nah, itu Ibnu Umar. Ibnu Umar memahami dengan berpisahnya badan berarti apa? Sudah selesai khiyar majelis. Nah, juga disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Nafi, beliau mengatakan, "Fakana idza baya'a rajulan fa arada alla yuqilahu qama famasya hunayyatan thumma raja'a ilaihi." Ibnu Umar ketika melakukan transaksi dengan seseorang dan beliau ingin agar tidak dibatalkan, tidak ada khiyar majelis, maka beliau berpindah sedikit lalu kembali lagi ke penjual. Ini sahabat siapa? Ibnu Umar. Jelas ini ikhwani fiddin? Taib. Berarti kalau misalnya ada orang jual beli di pasar, kemudian mereka jual beli antara si penjual dengan pembeli ini. Setelah itu si pembeli berpindah toko, sudah terjadi penjualan ya kan? Berpindah ke toko di sampingnya.
Kira-kira apakah masih ada khiyar majelis atau sudah tidak ada? Hah? Dia masih di pasar dan masih berada di toko, bukan di toko penjual itu, tapi di toko sampingnya. Kira-kira masih ada enggak khiyar majelis? Hah? Tidak ada. Kenapa? Ukurannya sudah berpisah badan, ya kan? Sudah berpisah badan. Walaupun cuma di sampingnya. Nah, walaupun cuma di sampingnya, karena sudah berpisah badan. Iya, si pembeli ini sudah masuk ke toko di sebelahnya, kan berpisah mereka itu. Beda kalau misalnya si penjual tetap ngikutin, nah berarti belum berpisah dia, ya kan? Nah, tapi kalau sudah selesai mereka berpisah badan, nah, berarti sudah sah. Jadi walaupun masih di pasar, bahkan walaupun berada di samping tokonya sudah berpisah badan, maka itu sah. Khiyar majlis sudah batal. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Ini khiyarul majlis dalam akad jual beli offline. Nah, sekarang bagaimana khiyar majlis dalam akad jual beli online? Nah, sekarang kan jual beli itu kan ada online, ada offline. Kalau offline ya kita langsung bertemu sama penjual pembeli, ya jual beli klasik. Sekarang ini yang dilakukan oleh orang, nah itu namanya jual beli offline. Kalau online mereka kan tidak ketemu kan. Kira-kira majelisnya di mana itu? Hah? Si penjual misalnya ada di Jakarta sana, si pembeli ada di Berau. Berarti kan terjadi dua majelis kan, majelis di Berau sama di Jakarta. Nah, kira-kira ketika mereka melakukan transaksi jual beli secara online dengan menelpon, dengan WhatsApp, dengan inbox dan semisal itu, kira-kira terjadinya perpisahan majelis akad jual beli online itu di mana? Apalagi kalau misalnya si pembeli ini atau si penjual itu ketika melakukan transaksi dia berpindah-pindah. Nah, mungkin sambil transaksi, sambil nelpon, sambil jalan. Ya. Pertama dia berada di satu tempat, berpindah lagi ke tempat lain. Karena sambil jalan. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ulama menyebutkan bahwasanya khiyar majelis untuk akad jual beli online itu ketika orang yang bertransaksi tersebut sudah menutup akunnya. Kalau misalnya dia di Facebook, berarti dia sudah tutup Facebooknya. Berarti itu namanya sudah deal, sudah tidak ada lagi akad, sudah tidak ada lagi khiyar majelis. Tetapi kalau dia masih komunikasi, walaupun sudah deal-dealan tadi, sudah deal-dealan, kemudian mereka tanya-tanya, bagaimana kabarmu sekarang? Nah, tanya yang lain, tanyalah mereka berbicara ya di WhatsApp misalnya. Kemudian akhirnya si pembeli berubah pikiran, afwan akhi, enggak jadi Nah, itu berarti masih khiyar majelis, karena masih online dia. Beda kalau mereka sudah offline, sudah dia tutup akunnya, sudah dia tutup, maka sudah selesai akad jual beli dan itu bersifat lazim, mengikat, tidak boleh dibatalkan ya, kecuali dengan alasan syar'i yang lain. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Maka ini khiyar jenis yang pertama, yaitu namanya khiyar apa? Khiyarul majlis. Khiyar majlis. Dan ini banyak tidak diketahui oleh orang-orang di dalam penjualan atau pembelian. Dikiranya kalau sudah jual beli, sudah deal, berarti sudah sah, tidak boleh lagi dikembalikan. Padahal masih ada hak khiyar. Khiyar majlis masih ada. Ini baru satu, ikhwani fillah. Ternyata masih ada khiyar yang lain. Khiyar yang lain apa? Nah, di sini beliau sebutkan yang kedua. As-sani wa minha khiyarus syarat. Khiyar syarat. Bolehnya si penjual atau si pembeli memilih antara membatalkan atau meneruskan akad karena syarat yang mereka buat di depan. Idza syaratal khiyar lahuma aw li ahadihima muddatan ma'lumah, qala sallallahu alaihi wasallam, al muslimuna inda syurutihim illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan, rawahu ahlus sunan. Nabi SAW bersabda terkait dengan khiyar syarat ini,
Al-muslimun, kaum muslimin itu inda syurutihim, yaitu memegang syarat-syarat yang telah mereka tetapkan. Illa syartan ahalla haraman, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram, au harrama halalan, atau mengharamkan yang halal. Rawahu Ahlussunan, hadits ini diriwayatkan oleh Ahlussunan. Baik, terkait dengan khiyar syarat ini ada cukup panjang pembahasannya, akan kita akhirkan di pertemuan yang akan datang. Kalau masih ada waktu, mungkin ada pertanyaan dari ikhwah terkait dengan masalah khiyar, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum. Itu terkait dengan penjualan bentuknya kaplingan tanah. Kan biasa kalau kaplingan tanah kan itu yang diedarkan kan ini apa namanya itu dalam bentuk brosurnya itu. Setelah terjadi transaksi, kemudian mungkin sampai terjadi pembayaran cicilan, nanti sempat dicicil 2 kali atau 3 kali. Ternyata setelah mau pelunasan itu dipercek. Ya. Ternyata ukurannya tidak sesuai dengan yang tertulis. Ini apakah si pembeli boleh menuntut dikurangi harganya atau tidak boleh? Ya, barakallahu fik. Ya, nanti akan kita bahas juga terkait dengan masalah yang ditanyakan itu. Ya, seorang misalnya dia beli tanah kaplingan, ya kan? Ya. Kemudian setelah selesai pembayaran, ternyata tidak sesuai dengan ukuran yang digambarkan. Misalnya dia beli tanah kaplingan 10 kali 20. Ternyata setelah dicek, setelah diukur ulang, tanahnya bukan 10 kali 20, 10 kali 15. Ya kan, kurang ini kan. Nah, ini juga masuk dalam khiyar. Bisa dalam khiyarul ghaban, yaitu ada pembodohan harga kalau sengaja si penjual melakukan hal tersebut, atau masuk dalam khiyarul aib, khiyar karena aib. Ini mungkin tidak disengaja oleh si penjual, boleh jadi si penjual pun belum tahu. Ternyata oh iya, saya kira 10 kali 20, ternyata tanahnya 10 kali 15. Nah, si pembeli punya hak khiyar yang wajib diterima oleh si penjual. Nah, khiyarnya di sini pilihannya boleh dia batalkan. Dan boleh juga seperti yang tadi disebutkan, dia minta dikurangi harganya. Dia boleh batalkan, ya, dan boleh juga untuk dikurangi harganya. Dia boleh memilih antara hal tersebut, dan itu harus diterima oleh si penjual, karena menerima khiyar yang ditetapkan oleh syariat itu hukumnya wajib. Ya, itu hukumnya wajib karena dia beralasan untuk hal tersebut, karena dia berakad pada sesuatu yang sudah ditetapkan 10 kali 20, ternyata tidak seperti itu. Maka dia punya khiyar di situ. Dan nanti akan kita bahas namanya khiyarul ghaban, atau masuk dalam khiyarul aib. Masuk dalam khiyar al-aib. Wallahu alam bisawab. Baik. Mungkin itu ya, karena sudah masuk Isya. Insyaallah kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.